Dan yang kelima untuk materi kita adalah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, sambutan kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, beliau Nur Hayati SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukur atas kenikmatan kesempatan kita bisa berjumpa kembali pada hari yang sangat cerah, walaupun banyak sekali aktivitas, tapi alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bisa berada dalam kondisi yang baik, sehat, untuk mengikuti kegiatan dari sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang pada kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya ucapkan bisa mendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Hidayatul, yaitu kaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah, di mana ini memang merupakan sebuah hal baik yang perlu kita pahami, perlu kita terapkan dalam membersamai anak-anak. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Hidayatul sebagai salah satu, ini adalah salah satu tugas yang akan dia dilaksanakan untuk memenuhi dari tugas pendidikan di program yang angkatan 10. Tapi bukan berarti ini hanya tugas semata, tapi ini adalah sesuatu yang memang seharusnya betul-betul kita laksanakan. Dimana dari budaya positif yang bisa kita terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran, terutama ya kita fokus di dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah atau di SD itu akan bisa menunjang atau bisa membantu dan mewujudkan dari harapan kita itu nanti siswa-siswi kita itu akan bisa tercipta sebagai siswa-siswi yang mempunyai karakter yang baik, mempunyai profil pelajar Pancasila. Tidak hanya prestasi angka saja, tapi prestasi dalam akhlak terutama juga kita perhatikan. Jadi monggo silakan diikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh itu, dan mari kita bersama-sama apa yang tadi disampaikan, apa yang akan disampaikan bisa kita laksanakan. Demikian mungkin dari saya, dan saya mengapresiasi baik untuk Ibu Hidayatul juga Bapak Ibu guru yang lain yang akan mendukung dalam penerapan dari disiplin positif di sekolah kita. Dari saya cukup sekian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Nur Hayati SPD yang tentunya untuk saya berarti memberi nasihat dan semangat umumnya untuk Bapak Ibu semua dalam acara CPG angkatan 10 yang akan disampaikan dari Ibu Hidayatul Mukarramah. Jadi acara ini untuk kepada beliau Ibu Hidayatul Mukarramah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bulus Pesantren, Ibu Tri Nur Hayati,
Yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Bulus Pesantren. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi nikmat sehat dan sempat nggih, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan desiminasi nggih, atau sosialisasi, bisa dikatakan dengan pengimbasan, bisa tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ya, ini merupakan salah satu tugas saya atau aksi nyata di CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Terima kasih. Sholawat salam marilah kita sanjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Ya, langsung saja nggih Bapak Ibu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti pembahasan yang akan saya sampaikan banyak nggih. Ada berapa ini? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dari sekian istilah-istilah yang ada di daftar pembahasan, Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar atau masih asing? Ya mungkin di PMM ada istilah-istilah tentang disiplin positif, terus ada juga segitiga restitusi nggih, bagi Bapak Ibu guru yang sudah sempat membuka PMM di topik tersebut. Ya, dari yang pertama tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ya tentang ilusi kontrol. Bapak Ibu tahu ilusi apa? Ilusi. Ilustrasi nggih beda nggih. Ya, seperti gambaran tapi ternyata tidak sesungguhnya nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu kita bahas satu persatu dari ilusi guru yang mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, seolah-olah kita sebagai guru seperti mengontrol perilaku murid tapi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya itu untuk dikontrol oleh kita. Nah, jadi saat itu bentuk kontrol guru sebagai bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol di sini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian yang berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan itu merupakan bentuk-bentuk dari kontrol nggih. Segala usaha mempengaruhi murid agar tidak mengulangi perbuatan yang salah, misalnya nggih, itu usaha kita untuk mengontrol murid. Nah, dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut sadar dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, dari sebuah kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Terutama misal kita orang tua di rumah kadang memaksa ke anak kita supaya menjadi apa yang kita mau atau yang kita ucapkan. Nah, kalau di sekolah ya terhadap
siswa. Ya, di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya. Di sini disajikan sebuah tabel nggih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, ada stimulus respon, juga ada teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya Anda atau ya saya ya yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, ternyata model berpikir menang-menang. Ya, di sini ada sebuah mind map atau peta konsep nggih, nanti tentang disiplin positif. Ini sudah masuk ke disiplin positif, nanti ada teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, nanti di sini sudah dipilah-pilah nggih. Nanti setiap bagian-bagian akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Ya, terutama ini yang guru olahraga Pak Danang. Disiplin biasanya berkaitan dengan apa? Disiplin itu menurut gambaran saya Oh, nggih, bisa pakai mic. Ya. terima kasih. Menurut saya terkait dengan disiplin, disiplin itu menjalankan suatu tugas ataupun jadwal yang sudah ditetapkan dalam suatu peraturan. Contoh halnya dalam kegiatan ekstrakurikuler umpamanya kita sudah sepakati berangkat mulai jam 3. Semua peserta baru datang jam 3. Jangan untuk praktik juga berikutnya untuk melatih anak-anak disiplin, karena disiplin itu juga salah satu pengaruh untuk kesuksesan baik anak tersebut. Menurut saya seperti itu. Nggih, luar biasa nggih jawaban dari Pak Danang. Bisa diberi aplaus teman-teman? Nggih. Terima kasih. Nggih, mari kita cek nggih jawaban Pak Danang. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin nggih Bapak Ibu, yang istilahnya disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini poin ketiga nggih Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan nggih tadi. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nggih kita sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik kan berarti berasal dari dalam nggih, diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal nggih, yaitu sifat-sifat positif manusia. Ya, untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini yang poin 3 langsung gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan istilah P3 gitu, profil pelajar Pancasila, ya seperti yang di kurikulum Merdeka kelas 7-8 kita sudah melaksanakannya. Ya, ada 6 dimensi nggih Bapak Ibu. Biasa kita nyanyikan nggih di kelas-kelas menggunakan lagu apa? Iya, seperti itu nggih. Jadi mudah untuk kita hafalkan nggih dengan lagu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu itu ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin bisa jadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi seseorang itu termotivasi melakukan sesuatu, misalnya disiplin, melakukan disiplin tentang sesuatu ternyata karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya tidak dihukum, supaya aman di zonanya, zona nyaman seperti itu. Ternyata ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, supaya mendapatkan penghargaan, supaya dapat hadiah, biasanya kita melakukan sesuatu. Ini juga masih masuk motivasi eksternal. Jadi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang mungkin masih sulit dilakukan untuk kita atau peserta didik. Nah, ini merupakan motivasi internal atau tujuan dari yang namanya disiplin positif. Benar-benar dari dalam diri kita timbul sebuah kesadaran untuk melakukannya. Nah, ini ada istilah menarik tentang penghargaan. Penghargaan bisa menghukum loh Bapak Ibu, ternyata. Dihukum oleh penghargaan. Nih, ini nanti agak menarik malah lumayan menarik dan sangat menarik menurut saya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan misalnya di tempat kerja melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfie Kohn. Nah, ini tentang penghargaan tadi yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nih, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Terus kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi kalau kita sudah pernah menjanjikan hadiah terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya kedua kalinya, ketiga kalinya seperti diharapkan seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Nah, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, seringkali kita sebagai ibu mungkin di rumah, misal biar anaknya mau belajar, mungkin nanti dijanjikan apa senangnya anak apa, mainan misalnya, atau mungkin boleh main HP, juga kadang itu. Tapi ternyata itu kurang efektif. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Nah, misalnya kita memberi penghargaan ke seseorang tertentu karena mungkin kita anggap spesial atau memang dia berprestasi, bisa jadi orang lain akan merasakan iri atau meri lah istilahnya. Misal sekelas ada yang peringkat 1 terbaik, misal kita secara pribadi memberikan hadiah, bisa jadi yang lain iri. Tapi bisa juga yang lain malah ikut termotivasi, suatu saat saya bisa seperti dia, tergantung anaknya juga. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset 1, riset 2 bisa Bapak Ibu baca di layar slide ini. Yang kesimpulannya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nanti kalau Bapak Ibu tidak percaya bisa dipraktikkan memberikan suatu hadiah kepada orang lain atau peserta didik. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga ada penelitian kepada mahasiswa atau mahasiswi. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik daripada yang dapat bayaran.
nanti malah kualitasnya atau dedikasinya melakukan tugas tersebut menurun. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini nggih, Bapak Ibu juga ada ini penelitian nih tentang murid dalam memecahkan masalah, misalnya nggih, murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan juga menghukum. Ini nggih, tadi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking nggih, di sekolah kita kurikulum Merdeka, kurikulum 13 sebenarnya kan tidak ada ranking nggih Bapak Ibu, tapi seringkali orang tua menanyakan anak saya ranking berapa Bapak Ibu wali kelas, biasanya seperti itu. Sehingga kita berinisiatif membuatlah ranking dengan jumlah atau rata-rata nilai dari 11 mapel yang ada. Nah, ini ternyata juga kurang tepat nih memberi ranking. Nah, ini yang terakhir, motivasi dari dalam diri. Nah, jadi saat seorang anak belajar pertama kali nggih, usia TK mungkin menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata sehingga dia dapat membaca, kemudian timbul di pijar matanya sebuah senyuman di wajahnya karena dia bisa membaca. Kayak misal naik sepeda juga nggih, ada usaha secara sendirinya anak naik sepeda jatuh, bangkit lagi karena ingin bisa. Jadi secara alami berproses. Ya sebelumnya tentang pengalaman pribadi, saya pernah memberikan penghargaan kepada peserta didik saya ketika tahun lalu ada pelajaran materinya pantomim praktik. Jadi setiap kelas saya janjikan siapa penampil terbaik satu di kelasnya, saya memberikan uang sebesar 50.000. Dan semua kelas 8 A sampai H saya berikan. Ternyata ya hasilnya ada siswa yang termotivasi untuk melakukan yang terbaik juga ada. Tapi ya sayangnya itu mereka masih menyontoh atau istilahnya plagiat dari YouTube. Jadi mereka belum berkreasi sendiri dengan musiknya, gerakannya, kostumnya. Jadi mereka masih terpaku pada YouTube. Berarti itu termasuknya di mengurangi kreativitas mungkin. Nah, di sini ada istilah merdeka Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kita jangan harap bisa memerintah orang lain kalau diri kita belum bisa memerintah diri sendiri intinya itu. Ya kalau kita tidak mau diperintah orang lain, seharusnya kita bisa mengondisikan diri jangan sampai diperintah oleh orang lain. Tapi ini bagi kita pun masih sulit apalagi bagi peserta didik. Jadi kita belajar bersama. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar ibu-ibu apa saja? Kira-kira kebutuhan dasar seorang ibu-ibu atau wanita. Ya biasanya kebutuhan utamanya apa? Uang belanja kebutuhan keluarga make up ya mungkin bisa jadi. Tapi sesungguhnya secara dasar kebutuhan manusia ini ada 5 hal, ada 5 poin. Yang pertama bertahan hidup. Kayak pelajarannya IPA Bu Yuliana, bertahan hidup Bu Eni setiap manusia harus bisa bertahan hidup, itu sebuah kebutuhan dasar. Yang kedua ada mana dulu ya? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang membutuhkan itu, disayangi, diterima. Jadi kalau ada di sekolah kita satu kelas kok ada anak satu yang merasa terisolir itu mungkin dia belum mendapatkan kebutuhan itu. Bisa jadi dia melakukan hal-hal yang seolah-olah cari perhatian misalnya muridnya Bu Kasih di kelas ada yang seperti itu kemarin Jadi satu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Misalnya berkuasa pasti setiap orang itu membutuhkan kebutuhan itu penguasaan. Ya selain bisa menguasai dirinya sendiri,
bisa jadi dia butuh untuk menguasai orang lain, ya kalau bisa dalam hal yang positif. Intinya kayak apa sih? Kalau anak zaman sekarang itu ngegeng-ngegeng, circle-circlean nggih, bisa jadi dia pingin jadi ketua gengnya. Kayak gitu nggih. Kemudian ada kebutuhan dasar yang diberi nama kebebasan. Ya, setiap manusia pasti ingin bebas nggih, tidak mau terkekang nggih. Ya, jadi ingin bebas, tapi ya bebas yang terbatas, tidak asal. Yang terakhir ada kesenangan. Senangnya kita apa? Itu merupakan suatu kebutuhan. Oh, ibu-ibu senangnya belanja nggih. Shopping, kalau belum shopping 1 bulan sekali itu masih belum bahagia, belum senang. Ya, jadi sesekali sekrul-sekrul shopping nggih, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak apa? Senangnya ngeses, oh makan enak nggih. Bapak-bapak juga shopping nggih, iya. Shoppingnya yang lain nggih. Ya, demikian nggih tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru yang bisa diterapkan ke siswanya. Nanti kita cermati nggih, kita refleksikan selama ini di kelas kita posisinya ada di mana? Posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama penghukum. Nah, ini nggih. Ciri-cirinya itu biasanya menggunakan kata-kata menghardik, gesturnya itu galak lagi seperti yang ada di gambar. Pokoknya mengungkapkan kata-kata yang buruk, menghardik, kata-katanya kasar nggih. Ini. Iya, terus ada pembuat rasa bersalah. Seolah-olah kata-kata kita lembut, tapi ternyata itu membuat siswa merasa bersalah. Iya. Iya, contohnya seperti ibu kepala. Iya, betul. Terus yang selanjutnya teman. Nah, ini seolah-olah guru ke siswa itu seperti teman, diajak curhat misalnya nggih, seperti itu. Jadi kata-kata nasihatnya itu seolah-olah kayak nggih, pendekatannya berbeda seperti teman. Kemudian ada juga pemantau. Mengawasi setiap siswa dengan segala tingkah lakunya. Iya. Terus juga mencatat nggih perilaku-perilakunya, mungkin di jurnal wali kelas atau jurnal guru nggih dicatat. Terus yang terakhir manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling ideal nggih, yang seharusnya kita sebagai guru melakukannya. Nah, nanti di sini dengan obrolan atau dialog kita itu memunculkan yang namanya kesadaran siswa sendiri bahwa perilakunya sudah tepat atau belum. Nanti seperti itu. Nanti ada contohnya nggih Bapak Ibu tentang ini. Ya, ini hanya sebuah tabel nggih, bisa diamati. Dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ini ada ciri-ciri perkataannya yang dilontarkan guru ke siswa ketika terjadi sebuah kesalahan. Ya. Nah, posisi kita sebagai apa selama ini Bapak Ibu? Ada yang sebagai penghukum? Campuran. Campuran antara apa? Kelima-limanya campuran Pak Tolha nggih. Ya, berarti enak nggih, seperti pecel campur baur. Nggih. Nggih, saling melengkapi. Nah, yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu guru, wali kelas ini terutama yang di sini wali kelas, di kelas sudah pernah membuat yang namanya keyakinan kelas, mungkin atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kesepakatan kelas nggih pernah. Kalau di sekolah kita kan sekarang namanya bukan tata tertib peserta didik nggih atau peraturan peserta didik, tapi kesepakatan bersama peserta didik SMP Negeri 1 Bulus Pesantren, seperti itu. Nah, tapi di sini ada istilah lain
atau kekeliruan kita menggunakan istilah di sini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Kenapa judulnya tidak peraturan tapi keyakinan? Di sini ada alasannya, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan kan sudah diyakini di dalam hati sanubari, sehingga nanti timbul kesadaran diri. Ya, coba Bapak Ibu nanti berlatih menjawab pertanyaan berikut Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat berkendara? Motor roda 2. Kenapa alasannya? Karena demi keamanan. Boleh Pak Sigit jawabannya? Oke, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu dulu. Karena ketika kita berjalan naik motor itu disiplin tertib lalu lintas, saya mendengar pesan dari Pak Polisi, gunakan helm dan bawa STNK serta SIM. Insya Allah aman dan nyaman. Ya, ini terima kasih jawabannya Pak Sigit. Ya, benar untuk keamanan bisa untuk keselamatan. Terus yang kedua ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini mungkin lebih ditujukan ketika corona atau mungkin ketika kita sedang sakit flu menggunakan masker. Alasannya apa? Mungkin ini guru olahraga atau guru prakarya boleh. Oh, ini karena anadofatu minal iman guru PAI. Coba. Monggo Pak Tolha. Monggo akhirnya di PAI. Anadofatu minal iman. Kebersihan cuci tangan kan bersih. Monggo mic-nya saged. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang tadi dikatakan bahwa anak kebersihan itu seperti itu. Jadi ketika kita mau makan, mungkin alangkah baiknya makanan yang masuk ke dalam perut kita itu terjaga dari kebersihan. Jadi tangan kita yang mau makan dicuci dulu. Untuk terkait dengan masker, menjaga kesehatan dari apa namanya? Iya, virus. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih jawaban dari Pak Tolha. Secara agama dan juga secara kesehatan sudah disampaikan. Ya, untuk kesehatan juga keselamatan. Ya, next saja. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalau peraturan kelas kan rinci nanti ada contohnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum, istilahnya umum. Kemudian juga dibuat dalam bentuk kalimat yang positif, tidak negatif. Kayak jangan, tidak itu kan kata-kata ciri-ciri negatif, tapi nanti positifnya ya dibalik. Jangan makan sambil berdiri, misalnya diubah jadi positif, makanlah sambil duduk, ya sama artinya. Kemudian tidak terlalu banyak dan mudah diingat oleh semua warga kelas. Kemudian juga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang susah-susah, yang kira-kira mampu saja. Nah, nanti setiap warga kelas itu berkontribusi satu persatu menyumbangkan ide keyakinan kelasnya. Dan setelah itu baru ditinjau kembali keyakinan kelas waktu ke waktu dilaksanakan atau tidak. Misal diperbaharui juga boleh. Selanjutnya prosedurnya, Jadi warga sekolah ini bercurah pendapat atau diskusi bersama-sama. Misalnya wali kelas membantu siswanya di dalam kelas saling berdiskusi tentang pembentukan keyakinan kelas ini. Kemudian dicatat masukan-masukan dari setiap murid. Misalnya menggunakan kertas bisa nanti ditempel, terus dibacakan dan diambil kesimpulan. Kemudian disusun. Nah, ini contoh kalimat negatif dan positif.
Jangan berlari di kelas atau koridor, positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, terus tinjau ulang ya secara berkala. Nah, ini nanti setelah terbentuk nggih bisa Bapak Ibu wali kelas tempel nggih di dinding kelas masing-masing supaya siswa selalu ingat keyakinan tersebut. Keyakinan kelas boleh dibuat di awal masuk nggih. Besok kan kita tahun ajaran baru nggih. Mari kita praktekkan bersama besok membuat keyakinan kelas yang sebagai wali kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas oleh wali kelas bisa nanti kesepakatan belajar bisa oleh masing-masing guru mapel. Misal mapel tertentu kan beda-beda nggih bisa jadi kesepakatannya. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya ya, ada peduli, rajin, sampai yang terakhir ada pengertian. Ini kan kata-katanya umum nggih, tidak khusus. Nah, contoh keyakinan kelas 1 SD nggih, mungkin ini bisa diterapkan untuk kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu mengerjakan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ini untuk kelas 5. Bersikap positif, menjadi diri yang terbaik, terus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Ini untuk kelas 7 nggih atau kelas 8 9 nanti menyesuaikan nggih. Pak Tri yang wali kelas 9 mungkin besok menyesuaikan. Ini tentang hormat. Kata umumnya atau keyakinan kelasnya hormat, bekerja, diterima dan memiliki, tapi di bawahnya diberi keterangan-keterangan yang merujuk ke kata umumnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sering diketahui tentang hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu sama tidak hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kita sudah melaksanakan atau menjadi kesepakatan bersama. Ya, betul. Si anak sudah otomatis dari inner beauty-nya. Kalau hukuman semacam kita memberi, kamu harus ini. Mungkin begitu. Iya, coba kita lihat nggih. Terima kasih Pak Sigit. Ya, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ujuk-ujuk nggih, sebelumnya belum ada kesepakatan bersama. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita langsung menghukum, padahal sebelumnya kita belum pernah menyepakati jika saya melakukan ini maka akan terjadi seperti ini, belum ada kesepakatan. Nah, iya kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Jadi sebelumnya sudah sama-sama tahu antara guru dan siswa. Jika siswa tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Misalnya disuruh mengerjakan saat itu juga misalnya. Kalau hukuman kan bisa jadi dikerjakan di luar kelas seperti itu atau suruh berdiri di Kemudian yang terakhir ada restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, misal pertama siswa punya kesalahan terus dengan adanya restitusi nanti mereka sadar atas kesalahannya kemudian memperbaiki kesalahannya kemudian bisa kembali ke kelompoknya lagi tanpa adanya rasa terisolir seperti itu. Ciri-cirinya ini ada banyak Bapak Ibu bisa cermati nomor 1 sampai 9. Ya, untuk selanjutnya berkaitan dengan segitiga restitusi. Nanti ini kita bisa praktikkan di kelas atau di rumah juga bisa terhadap anak kita ketika anak kita mempunyai masalah atau melakukan kesalahan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini nggih, segitiga, berarti ada 3 sisi yang berbeda nggih. Yang pertama nanti ada menstabilkan identitas nggih, Bapak Ibu dari bawah dulu, kemudian baru samping validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas ini contohnya nggih, contoh perkataan guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi seolah-olah kita ngedem-ngedem kayak nggih anak tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik siapa, Pak Tolha? Milik Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin bisa jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri terus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian yang validasi tindakan yang salah atau tadi nggih, validasi kebutuhan bisa jadi istilahnya guru berkata salah satunya bisa misalnya kamu pasti punya alasan melakukan ini. Guru nanti akan tanya seperti itu. Apa hal yang penting bagi kamu? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi esok hari? Seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti di sini kita bisa membangkitkan siswa itu untuk tadi nggih sudah tahu kesalahannya, maka dia akan ngapain? Memperbaiki dirinya atau seperti apa. Nah, ini. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kan nanti mereka jadi sadar nggih, oh ternyata sikap saya atau tindakan saya salah. Ini contoh penerapan segitiga restitusi nggih Bapak Ibu yang sudah saya praktikan di kelas 8B. Ya, ini ada 2 kasus nggih yang saya tampilkan. Yang pertama, murid ketahuan makan jajan ketika berlangsungnya pelajaran dan membuang sampahnya sembarangan di kelas. Ya. Ya, bisa dilihat nggih Bapak Ibu. Ini masih reka adegannya nggih, jadi belum segitiga restitusinya nanti ketika di ruang guru. Ya, saya paham bahwa saya manusia memang melakukan kesalahan.
tidak boleh makan di dalam kelas, agar pembelajaran berlangsung, menjaga kebersihan kelas, dan lain sebagainya. Terus setelah kejadian itu selanjutnya apa yang akan Mas Rizky lakukan? Saya akan mencoba untuk tidak makan dari kelas ketika belajar. Sinyalnya. Dibiasakan pada kita. Bagus sekali ya Mas Rizky semoga berguna dan menjadi anak yang berprestasi, kemudian taat aturan, ya sukses dunia. Terima kasih. Ya sama-sama. Monggo silakan boleh istirahat. Ya, untuk keyakinan kelas yang disebutkan tadi sempat masih ada yang menggunakan kalimat negatif gitu, tidak boleh. Iya. Berarti perlu diperbaiki besok di tahun ajaran berikutnya. Oh iya, ini yang kasus 2, maaf. Ya masih sedikit lagi, kasusnya hanya 2. Kasus kedua. Ini ceritanya ada murid yang ketahuan mencontek ketika mengerjakan tugas. Harusnya tugas itu dikerjakan sebelum hari H. Jadi hari ini ceritanya dikumpulkan tapi dia belum mengerjakan sehingga dia mencontek jawaban punya temannya. Seperti apa reka adegannya kita saksikan. Ya, itu tadi dua contoh dari penerapan segitiga restitusi tentang dua kasus yang ada di sebuah kelas 8B. Kemudian ini sebagai kesimpulan saja, kesimpulan dari segitiga restitusi, bahwa penerapan segitiga restitusi di sekolah itu merupakan sebuah langkah penting menuju menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, mendidik dan berorientasi pada pemulihan. Nah, jadi nanti
menjadi dasar penting nggih untuk pendidikan yang berkelanjutan dengan membentuk karakter generasi penerus yang lebih positif. Jadi di sekolah kita kan banyak kasus nggih, mungkin yang sudah menerapkan ada. Jika belum ya besok kita coba terapkan di kelas. Biasanya mungkin guru BK sudah nggih menerapkan karena mereka sudah ada ilmunya tersendiri tentang menggali dari nggih. Menyelesaikan masalah, tanpa masalah itu di Pegadaian Pak Sigit. Ya, sekian terima kasih pemaparan dari saya tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Intinya kita sebagai pendidik mari bersama-sama menciptakan budaya positif bersama siswa. Insya Allah bisa nggih. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi plus untuk Ibu Ida sangat menarik ya dengan tema disiplin positif dalam penerapan guru penggerak angkatan 10 dari beliau Ibu Ida. Oke, kita refleksi sedikit ya. Oke, terutama untuk saya ketika disiplin positif. Jadi seperti masih tadi ingat dari Ibu Ida. Diawali dari inner atau diri masing-masing. Ketika kalau udah diawali dari masing-masing, enak dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati, seperti buang sampah pada tempatnya gitu Bu ya. Kemudian ampun maaf di dalam kelas ataupun silakan makan di kantin. Boleh nggak masuk kelas? Gitu ya. Nggak boleh makan di dalam. Iya, kalau itu kan siswa Pak. Ya. Kalau panjenengan boleh. Dan jangan lupa sampah dibuang di tempat sampah. Gitu Ibu Ida ya. Oke. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dipertanyakan. Silakan kita awali dari Ibu Miss Ana yang paling muda. Silakan. Gak usah tahu, muat gitu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa perilaku yang sebagai seorang guru, ada sebagai sikap manajer, teman, dan sebagainya. Untuk Bu Ida sendiri sudah melakukan yang mana dan saya minta contoh. Ya, sip, sangat menarik pertanyaannya. Ya, kita sharing sebagai guru yang baik adalah kita menerapkan yang apa? Kembali lagi tadi yang disampaikan, manusia yang ada sempurna, hanya milik Allah. Silakan Bu Ida. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Yuliana. Untuk yang selama ini sudah saya lakukan, posisi kontrol guru sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Selama ini itu kalau penghukum hampir tidak pernah sih. Jadi paling tadi pemantau sama pembuat rasa bersalah. Tapi secara tepatnya kita sebagai guru itu harusnya sebagai manajer. Kalau teman saya pernah dulu ketika di Poncowarno atau di Kelirong saya juga pernah melakukan yang guru sebagai teman. Itu kurang tepat menurut saya karena efeknya ada apa sih? Kalau dari sisi siswa yang lain jadi ada rasa meri juga. Kalau dari segi etika juga kurang tepat Jadi kayak malah kayak kakak adik Soalnya kan mudanya sama atau tuanya. Mudanya sama saya jadi merasa lebih muda seperti kakaknya pernah. Ya jadi saya lahiran 91, siswa saya yang di Kelirong lahiran 96. Pernah dekat jadi saya main ke tempatnya biasa, misal sholat juga saya nunut biasa, ibunya juga welcome. Sampai dia makan siang, saya ikut makan siang juga pernah. Dan sekarang anaknya sudah menikah dan punya anak. Berarti saya sebagai mbah sudah Yang kedua pernah juga di Poncowarno. Ya sama tapi agak beda sih. Saya dekat jadi pernah anak yang lain itu iri. Karena saya dekat dengan dia. Kemudian sampai siswa-siswa yang lain itu menjauhi saya seperti itu. Dan saya jadi dengan anak atau siswa yang saya dekat tadi jadi hubungannya renggang pula. Kemudian saya memberanikan diri ke kelasnya untuk meminta maaf secara langsung dan akhirnya seiring berjalannya waktu kembali akrab tapi
biasa, jadi semua kelas itu akrab. Tapi anaknya tetap akrab sih sampai sekarang, cuma karena anaknya di Batam jadi ketika lebaran tidak ke tempat saya. Sebelumnya ketika dia lulus SMP masih di SMK nggih, SMK Ma'arif 1 Kebumen nggih, kebetulan dulu saya ini nanti off the record nggih Pak. Jadi saya tahu Pak Amin dan timnya ini ya karena siswa tersebut yang pernah dekat dengan saya di SMP Poncowarno. Jadi menanyakan tentang ya jasa penyutingan seperti itu. Nggih, jadi kesimpulannya nggih Bu Ana yang paling tepat adalah manajer seperti itu. Nggih. Ada pertanyaan lain? Jika tidak dilanjut mungkin dari perwakilan Bapak Guru ya ada pertanyaan. Ya intinya tadi ketika kita ada cara yang terbaik dari kita itu manajer atau manajerial. Mungkin ada cara terlalu dekat jadi semacam kayak teman, jadi nggak ada unggah-ungguh bahasa Jawanya atau menghormati kepada Bapak Ibu Guru. Oke, mungkin yang terakhir yang kedua ya. Terakhir kita kasih waktu untuk Bapak yang paling muda, silakan Mas. Singkat-singkat Pak. Kalau yang sulit nanti buat PR nih. Terima kasih. Saya waktu untuk pertanyaan tadi tidak menyampaikan beberapa posisi guru untuk mengontrol siswa. Dari situ saya mau tanyakan karena saya juga salah satu menjadi guru olahraga. Dan saya pengen contoh biar saya bisa menerapkan kepada peserta didik untuk bisa dikontrol terkait dengan kegiatan olahraga, karena olahraga adalah biasanya perpindahan antara dari ruangan kelas ke lapangan agar situasinya dapat terkondisikan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Danang nggih. Ya. Sebelumnya saya menambahkan sedikit tadi yang pertanyaan sebelumnya nggih, Bu Ana, karena kasus saya yang pernah menjadi posisi kontrol di teman sehingga untuk di SMP 1 Bulus ini saya lebih membatasi diri untuk tidak terlalu dekat dengan siswa siapapun. Jadi ya biasa-biasa saja nggih, karena mungkin agak trauma sedikit nggih tentang masa lalu nggih. Ya untuk yang pertanyaannya Pak Danang berkaitan dengan mengontrol siswa kaitannya dengan PJOK, karena kadang di kelas ke pergantian menuju lapangan ganti bajunya lama, mungkin nanti menuju ke jam yang berikutnya biar tidak molor-molor. Ya mungkin pertama Pak Danang itu tadi membuat keyakinan kelas, atau kalau di Mapel berarti boleh juga dengan kesepakatan bersama khusus pelajaran PJOK nanti bagaimana biar sama-sama enak, gimana didiskusikan dengan siswa-siswanya mau bagaimana biar enak. Jadi tidak langsung otoriter Pak Danang yang memberikan aturan-aturan ini. Okay. Posisi kontrolnya tetap manajer yang paling ideal. Okay. Jadi nanti misal ada konsekuensi kan ada konsekuensi, tidak sekedar hukuman semata. Okay. Ya terima kasih, mungkin cukup 2 saja Pak Sigit. Sip sekali dengan tema manajer. Apa itu manajer? Bisa memanage apapun yang ada atau kegiatan dalam proses belajar mengajar, terutama Bapak Ibu Guru. Oke, mungkin lain-lain kita cukupi di sini. Dari saya sebagai pembawa acara banyak kekurangan karena manusia biasa itu ada kalanya kekurangan dan kesalahan. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.